beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-348 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiakso sebagai Empu Lunggah, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai petani, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni merasa kesal. Di samping kesal, dia juga merasa sedih karena Arya Kamandanu diam-diam pergi meninggalkannya. Dia hanya menerima selembar daun lontar yang berisi tulisan-tulisan. Karena belum jelas duduk perkaranya, Sakawuni bermaksud minta keterangan kepada Empu Lunggah. Karena itu dia buru-buru menemui Empu Lunggah di ruangan biliknya. Luh Jinggan mengiringi di belakangnya. Mari Nini, marilah kita bicara sambil sekedar minum untuk menghangatkan perut. Ayo Nini, silakan. Terima kasih Bapak Lunggah. Saya hanya ingin tahu kemana perginya Arya Kamandanu. Apakah Angger Kamandanu tidak meninggalkan pesan apa-apa? Tidak Bapak Lunggah. Dia hanya menulis selembar surat di atas daun lontar. Dia hanya mengatakan ingin mendalami ilmu kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga. Nini Sakawuni tidak perlu merasa risau atau cemas. Angger Kamandanu mempunyai tujuan yang pasti. Sebaiknya Nini Sakawuni menunggu saja di desa Kedung Beluk. Saya kira Angger Kamandanu pergi tidak akan lama. Maaf Bapak Lunggah,
Saya hanya sekedar ingin tahu kemana perginya. Kakak Uni menangis setelah membaca surat Kakang Kamandanu, Ayah. Mungkin Kakak Uni kesal dan sedih karena ditinggal di sini. Diam Lando. Kau belum saatnya untuk ikut bicara soal-soal seperti ini. Ayah selalu begitu. Katanya aku sudah bukan gadis kecil lagi. Kau memang sudah bukan gadis kecil lagi, Ndo. Namun begitu, usiamu masih terlalu muda. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari sini. Lebih baik aku bermain-main saja dengan Jamantara. Jamantara, Jamantara. Maaf Nini Sakawuni. Saya tidak dapat mengatakan dengan pasti kemana tujuan kepergian Angger Kamandanu. Kamandanu menulis dalam suratnya bahwa kepergiannya untuk menempuh jalan yang cukup berbahaya. Apakah memang benar demikian, Bapak Lungga? Sudahlah Nini. Saya kira Angger Kamandanu akan dapat menjaga diri dengan baik. Angger Kamandanu sudah biasa hidup mengembara. Kalau begitu saya pun minta diri, Bapak Lungga. Saya pun tidak bisa lama-lama tinggal di desa Kedung Peluk. Nini Sakawuni tidak usah terburu-buru. Tinggal saja di sini. Kami sama sekali tidak berkeberatan kalau Nini Sakawuni sudi tinggal di pondok kami. Terima kasih Bapak Lungga. Tapi saya masih mempunyai tugas dan kewajiban yang lain. Saya harus kembali ke Istana Majapahit. Ya, kalau memang demikian niat Nini, baiklah. Saya tidak dapat menghalang-halangi Nini Sakawuni. Setelah mohon diri, Sakawuni segera mengadakan persiapan untuk kembali ke Majapahit. Empu Lunggah dan Luh Jinggan mengantarkannya sampai di tepi halaman pondok. Tunggu sebentar Nini. Mengapa Nini Sakawuni harus berjalan kaki? Saya kira Jamantara dapat mengantarkan Nini. Jamantara? Iya Kakak Uni. Jamantara dapat mengantarkan Kakak Uni. Enak sekali naik di atas punggung Jamantara. Lebih empuk dibandingkan punggung seekor kuda. Kakak Uni tidak percaya? Tidak usah. Saya tidak biasa mengendarai seekor harimau. Mengapa Nini Sakawuni tidak mencobanya? Jamantara! Jamantara! Begitu Empu Lunggah selesai berteriak memanggil, mendadak dari balik gerombolan semak belukar muncullah seekor harimau putih. Jamantara segera melangkah perlahan-lahan menuju ke arah Empu Lunggah. Duduklah Jamantara. Ya begitu. Duduklah baik-baik. Saya akan minta bantuanmu Jamantara. Dengarlah. Kau harus mengantarkan Nini Sakawuni. Antarkanlah Nini Sakawuni sampai ke desa Nyugading. Kau dengar Jamantara? Jamantara, rupanya kau bersedia mengantarkan Kakak Uni ya? Tapi kau harus berhati-hati ya. Jangan berlari terlalu kencang. Kakak Uni belum biasa naik di atas punggungmu. Apakah dia bisa berlari dengan kencang, adik lu? Jamantara bisa berlari seperti angin kencangnya. Kalau Kakak Uni tidak percaya, Kakak Uni bisa membuktikannya sendiri. Baiklah, saya akan mencoba naik ke atas punggungnya. Tapi, apakah dia benar-benar mau mengantarkan saya, adik lu? Jamantara sudah mengatakannya sendiri, Kakak. Dia tadi menggeram. Dan kami tahu bahwa Jamantara bersedia mengantarkan Kakak Uni. Jamantara akan mengantarkan Nini Sakawuni sampai ke desa Nyugading. Di sana Nini dapat mencari seekor kuda yang cukup bagus. Selanjutnya, Nini dapat meneruskan perjalanan dengan kuda. Iya, baiklah. Terima kasih Bapak Lungga. Nah, adik lu, saya pergi dulu ya. Selamat jalan Kakak Uni. Sakawuni lalu naik ke atas punggung Jamantara. Harimau putih itu menggeram sekali, tapi dia masih belum juga bergerak. Dia masih mendekam di tempatnya semula. Pejamkanlah matamu, Kakak Uni. Agaknya Jamantara akan membawa Kakak Uni berlari kencang. Pejamkanlah matamu, supaya Kakak Uni tidak takut. Sakawuni menuruti apa yang dikatakan Luh Jinggan. Dia segera memejamkan kedua belah matanya. Pada saat selanjutnya, Jamantara kembali menggeram. Lalu binatang berwarna putih itu pun melompat tinggi. Sakawuni hampir saja terpental. Untung dia segera dapat menguasai keseimbangannya.
Sakawuni berpegangan pada bulu-bulu leher Jamantara yang tebal, dan Jamantara berlari bagaikan terbang meninggalkan pondok Empu Lunggah. Jamantara terus berlari bagaikan terbang di atas permukaan bukit. Semula Sakawuni merasa agak was-was, tapi akhirnya dia dapat menyesuaikan diri dengan gerakan binatang itu. Akhirnya, setelah beberapa saat lamanya berlari, mereka pun tiba di tepian desa New Gading. Terima kasih, Jamantara. Terima kasih atas pertolonganmu. Ternyata kau seekor binatang yang sangat baik. Aku tahu, Jamantara. Rupanya kau buru-buru hendak kembali ke pondok tuanmu. Baiklah, selamat tinggal, Jamantara. Mudah-mudahan suatu saat kita dapat bertemu kembali. Sebelum pergi, Jamantara menjilat kaki-kaki Sakawuni. Sakawuni menjadi geli, tapi hatinya tersentuh oleh rasa haru. Sakawuni melihat Jamantara membalikkan punggungnya. Kemudian hewan berwarna putih itu pun melompat dan berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Sebentar kemudian tubuh Jamantara sudah lenyap di balik batu-batu padas. Sakawuni segera memasuki desa New Gading. Dia mencari seekor kuda. Dia membeli kuda itu seharga 20 kepeng uang perak. Kuda itu cukup bagus dan gagah. Selanjutnya Sakawuni meneruskan perjalanan dengan kudanya. Hiya! 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 Pando, kau ingin mengatakan apa pada ayahmu? Kau masih juga belum tidur? Ayah kelihatan gelisah. Sejak tadi, ayah belum menyentuh makanan yang saya sediakan. Apa sebenarnya yang telah mengganggu pikiranmu, ayah? Memang, ayah sedang gelisah. Ayah sedang memikirkan Angger Kamandanu. Sebenarnya, Kakang Kamandanu pergi kemana, ayah? Oh, saya tidak dapat mengatakannya kepadamu, Nduk. Saya hanya dapat mengatakan bahwa Angger Kamandanu pergi untuk memperdalam ilmunya. Apakah dia tidak dapat memperdalam ilmunya di tempat ini, ayah? Saya kira ayah dapat memberikan bimbingan dan tuntunan kepadanya. Mestinya Kakang Kamandanu tidak usah pergi. Kasihan Kakak Wuni. Oh iya, ayah. Menurut pendapatku, Kakang Kamandanu dan Kakak Wuni adalah pasangan suami istri. Bagaimana pendapatmu, ayah? Kok ini bicaramu ngelantur saja, Nduk. Sudahlah, apa urusanmu kalau memang mereka itu pasangan suami istri? Kau cemburu ya? Ayah, cemburu? Apa itu artinya? Oh, cemburu artinya kau takut kalau benar-benar Angger Kamandanu adalah suami Nini Sakawuni. Dengan begitu kau tidak mempunyai harapan lagi untuk bisa mendekatinya. Iya kan? Kau cemburu kan? Ayah, mengapa aku harus cemburu? Sudahlah, Nduk. Sekarang dengarkan. Barangkali malah nanti ayah mau pergi. Ayah mau pergi juga. Dan aku bagaimana? Kau tunggu rumah bersama Jamantara. Kau bersedia bukan tunggu rumah? Jangan pergi kemana-mana. Ayah curang. Aku tidak boleh pergi kemana-mana. Sementara ayah sendiri pergi. Bagaimana ini? Ayah tidak adil. Kalau ayah pergi, aku juga mau pergi. Oh, jangan begitu, Nduk. Kau sudah semakin dewasa. Kau harus belajar bertanggung jawab mengurus rumah. Lagi pula ayah pergi tidak lama. Kau tunggu rumah bersama Jamantara. Baiklah, tapi ayah harus mau berjanji. Setelah ayah kembali nanti, akulah yang ganti akan pergi. Aku akan pergi bermain-main dengan Jamantara. Aku akan pergi ke sana, mengitari bukit-bukit itu.
dan aku akan kembali lagi setelah 2 hari. Bagaimana, Ayah? Kau memang gadis yang nakal dan manja. Baiklah, kau boleh pergi, tapi tunggu sampai ayah kembali. Sudah berjalan cukup jauh. Aku tidak yakin apakah aku akan bisa bertemu dengan ular naga Puspakresna. Aku masih belum yakin bahwa binatang seperti itu ada di muka bumi ini. Sampai di mana aku sekarang ini? Desa apakah ini namanya? Oh, itu ada seorang petani sedang mencangkul di sawah. Aneh sekali. Sore-sore begini dia masih mencangkul di sawah. Baiklah. Aku akan bertanya padanya. Nah, rupanya dia sudah menyudahi pekerjaannya. Arya Kamandanu lalu bergegas menemui seorang petani yang baru saja menyelesaikan mencangkul sawahnya. Petani itu sudah cukup tua usianya. Punggungnya bongkok dan nampaknya dia acuh tak acuh melihat kehadiran Arya Kamandanu. Maaf Bapak. Maaf. Bolehkah saya bertanya? Sepertinya kau bukan berasal dari desa ini, anak muda. Memang Bapak, saya bukan berasal dari desa ini. Saya berasal dari tempat yang jauh. Saya dari kota Majapahit. Maaf Bapak, desa apakah ini namanya? Apakah kau perlu mengetahui namanya? Saya hanya ingin tahu di mana sekarang ini saya berada. Itu kalau Bapak tidak keberatan. Anak muda, desa ini namanya Kangkapatra. Tahu kan artinya Kangkapatra? Kangkapatra artinya bulu burung bangau. Konon kabarnya desa ini zaman dulunya dihuni oleh ratusan ribu burung bangau. Burung-burung bangau itu kemudian pindah tempat. Dan mereka mencampakkan bulu-bulunya yang sudah rapuh di mana-mana. Tapi itu hanyalah cerita dari mulut ke mulut. Entah benar, entah tidak. Sudahlah anak muda, saya harus pergi. Saya masih mempunyai tugas-tugas dan pekerjaan yang lain. Maaf Bapak, tunggu sebentar. Masih ada yang ingin saya tanyakan. Mau tanya apa lagi? Di manakah letaknya Candi Kagenengan itu? Dan mana jalan yang paling dekat menuju ke sana? Candi Kagenengan. Kau mau pergi ke sana? Iya Bapak, saya akan pergi ke Candi Kagenengan. Kau ingin menemui seseorang di sana? Iya Bapak, saya ingin menemui seseorang. Siapa dia anak muda? Maksudku, siapa orang yang akan kau temui itu? Salah seorang kerabatku. Kami masih mempunyai hubungan saudara. Apa benar begitu? Maaf Bapak, kalau Bapak keberatan memberikan keterangan, ya tidak apa-apa. Saya akan bertanya kepada orang lain. Permisi. Tunggu dulu. Kalau kau ingin pergi ke Candi Kagenengan, kau harus mengambil jalan memutar. Ketahuilah anak muda, sekarang ini kau salah jalan. Jalan memutar ke arah mana Bapak? Setelah melewati tugu batas desa Kangkapatra, ambil saja jalan ke arah kiri. Ikuti saja terus jalanan kecil itu. Nah, jalanan itulah yang akan mengantarkanmu ke Candi Kagenengan. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih atas keterangan Bapak. Arya Kamandanu merasa sangat lega karena ternyata petani itu mau memberikan keterangan. Tiba-tiba secara tidak disengaja, Arya Kamandanu menatap kedua belah mata si petani. Dia menjadi sangat terkejut. Arya Kamandanu mundur beberapa langkah dan dia masih terus menatap kedua belah mata si petani. Mendadak dia melihat bola mata petani menjadi berwarna merah. Tubuh Arya Kamandanu menggigil ketakutan. Dia teringat mimpinya. Ya, sepasang mata itu. Sepasang mata yang sangat mengerikan. Sepasang mata milik ular naga Puspakresna. Arya Kamandanu segera membuang pandangannya ke tanah.
Sepasang mata itu, aku tidak akan pernah melupakannya. Sepasang mata yang mengerikan. Sepasang mata yang memancarkan kekuatan gaib dari balik dunia hitam. Siapakah sebenarnya petani ini? Oh, dia masih terus memandangku. Dia memandangku seolah-olah ingin menelan seluruh tubuhku. Hei, anak muda, ada apa dengan dirimu? Hei, anak muda, ada apa dengan dirimu? Tidak. Hei, anak muda, kau sakit? Tidak, saya tidak sakit. Saya sehat. Arya Kamandanu kemudian berusaha untuk memberanikan dirinya. Dia kembali menatap ke arah mata si petani. Bayangan mata ular naga Puspa Kresna sudah lenyap. Arya Kamandanu menjadi lega. Tapi tiba-tiba kembali dia terkejut. Dia melihat leher si petani. Leher itu bersisik. Leher itu hitam legam bagaikan arang. Dan sisiknya berkilat-kilat bagaikan kepingan-kepingan mata uang logam yang sudah usang. Tidak. Hei, ada apa dengan dirimu anak muda? Tunggu dulu anak muda. Ada apa dengan dirimu? Tidak. Jangan ganggu aku. Arya Kamandanu segera melarikan diri sekencang-kencangnya. Beberapa kali dia terjatuh di atas pematang sawah, tapi kemudian segera bangkit dan berlari lagi. Dia berlari sambil terus berteriak-teriak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah sebenarnya yang sedang dialami oleh Arya Kamandanu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.